Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang etika bisnis dan CSR. Sebelum masuk ke materinya, baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Saputra Penggara, saya sebagai moderator. Saya Dona Denisa Osman. Saya Fawani Herman. Saya Miftah Salwa Aisyah. Oke teman-teman, langsung aja masuk ke materinya. Nah, pertama ini kita akan ngejelasin pokok pembahasan. Nah, kita di awal dari pengertian dulu, terus pendekatan dasar, terus hal yang diperhatikan, terus prinsip etika bisnis, terus perspektif etika bisnis, terus ada macam dan dinamika CSR, ada CSR secara mendalamnya itu apa, terus ada manfaat dari etika bisnis dan juga CSR. Oke, sebelum masuk lebih lanjut, sekarang kita membahas dulu tentang pengertian etika dan tanggung jawab sosial. Jadi, etika bisnis itu suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaan atau bisnis. Jadi secara sederhana, yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Atau kalau teman-teman biar gampangnya itu, etika bisnis itu cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis dengan keyakinan tentang benar dan salah. Nah, setelah itu pengertian dari CSR. CSR ini dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan tanggung jawab. Nah, maksudnya itu apa sih? Yaitu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Contoh, bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, terus juga pemberian beasiswa untuk anak yang tidak mampu, terus juga pemberian dana untuk fasilitas umum, selain itu sumbangan untuk desa, dan lain sebagainya. Oke, nah setelah pengertiannya, sekarang kita akan membahas pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis. Menurut founder M dan R.H. Wiley dalam artikelnya di Advanced Management Journal tahun 1988 memberikan 3 pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu ada utilitarian approach. Jadi utilitarian approach ini setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang harus mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besar kepada masyarakat dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Yang keduanya ada individual rights approach. Nah, jadi setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun, tingkah laku tersebut harus dihindari kalau menyebabkan terjadinya benturan dengan hak orang lain. Yang ketiga ada justice approach. Jadi para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok. Nah, setelah kita mengetahui tentang artian etika bisnis dan CSR, terus juga ada pendekatan dasarnya. Selanjutnya yaitu pengertian SCSR itu sendiri secara mendalam itu bagaimana akan dijelaskan oleh rekan saya. CSR atau Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR timbul sejak era di mana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability. CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak.
Next adalah prinsip dalam etika bisnis. Prinsip dalam etika bisnis adalah ketika prinsip-prinsip yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya dan harus dijadikan pedoman agar memiliki standar baku yang mencegah timbulnya kesimpangan dalam memandang etika moral sebagai standar kerja atau operasi perusahaan. Muslich mengemukakan prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama ada prinsip otonomi, yaitu kemampuan mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Yang kedua adalah prinsip kejujuran. Bisnis tidak akan bertahan lama apabila tidak berlandaskan dengan kejujuran, karena kejujuran adalah kunci keberhasilan suatu bisnis. Yang ketiga adalah prinsip keadilan, bahwa tiap orang dalam berbisnis harus mendapat perlakuan yang sesuai dengan haknya masing-masing, yang artinya tidak ada yang boleh dirugikan haknya. Yang keempat adalah prinsip saling menguntungkan. Menguntungkan agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan, demikian pula untuk berbisnis yang kompetitif. Yang kelima atau yang terakhir adalah prinsip integritas moral. Prinsip ini adalah dasar dalam berbisnis, di mana para pelaku bisnis dalam menjalankan usaha bisnis, mereka harus menjaga nama baik perusahaan agar tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik. Next, selain prinsip di atas, ada hal-hal dalam etika bisnis yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pengendalian diri. Pengendalian diri artinya pelaku bisnis dan pihak yang terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dalam bentuk apapun. Yang kedua adalah pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility. Pelaku bisnis di sini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang. Dengan cara lainnya adalah dengan memberikan sumbangan dan hal-hal yang lebih kompleks lagi. Yang ketiga, mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Di sini bukan berarti etika bisnis itu anti perkembangan informasi dan teknologi, tetapi informasi dan teknologi itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepedulian bagi golongan yang lemah dan tidak kehilangan budaya yang dimiliki akibat adanya transformasi informasi dan teknologi. Yang keempat adalah menciptakan persaingan yang sehat. Dalam dunia bisnis, perlu meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak boleh mematikan yang lemah dan sebaliknya. Yang kelima, ada menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, di dunia bisnis, seharusnya tidak hanya memikirkan keuntungan pada masa kini atau saat ini, tetapi juga perlu memikirkan bagaimana keadaan yang akan datang atau di masa mendatang. Inilah yang disebut dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, perspektif etika bisnis. Perilaku etis penting diperlukan untuk sukses jangka panjang dalam sebuah bisnis. Etika bisnis tersebut berlaku untuk kedua perspektif, untuk makro ataupun mikro. Perspektif makro. Pertumbuhan suatu negara itu tergantung pada efektivitas dan efisiensi sistem pasarnya dalam mengalokasikan barang dan jasa. Beberapa kondisi yang perlu dilakukan supaya sistem dapat bekerja dengan secara efektif dan efisien adalah: pertama, adanya hak memiliki dan mengelola properti swasta. Kedua, adanya kebebasan memilih dalam perdagangan barang dan jasa. Ketiga, adanya ketersediaan informasi yang akurat berkaitan dengan barang dan jasa. Kedua, ada perspektif mikro. Dalam lingkup mikro, perilaku etis identik dengan kepercayaan atau trust. Dalam lingkup mikro, terdapat rantai relasi di mana pemasok, perusahaan, konsumen, karyawan saling berhubungan dalam kegiatan bisnis yang saling mempengaruhi. Tiap mata rantai di dalam relasi harus selalu menjaga etika, sehingga kepercayaan yang mendasari hubungan bisnis dapat terjaga dengan baik. Boleh di next. Selanjutnya ada Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR
berakar dari etika dan prinsip-prinsip yang berlaku di perusahaan dan masyarakat. Etika yang dianut merupakan bagian dari budaya corporate culture, dan etika yang dianut masyarakat merupakan bagian dari budaya masyarakat. Prinsip-prinsip atau asas yang berlaku di masyarakat juga termasuk berbagai peraturan dan regulasi pemerintah sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan. Boleh di next. Menurut Jones, seorang atau lembaga dapat dinilai membuat keputusan atau bertindak etis bila 1. Keputusan atau tindakan dilakukan berdasarkan nilai atau standar yang diterima dan berlaku pada lingkungan organisasi yang bersangkutan. Kedua, bersedia mengakomodasikan keputusan tersebut kepada seluruh pihak yang terkait. Ketiga, yakin orang lain akan setuju dengan keputusan tersebut atau keputusan tersebut mungkin diterima dengan alasan yang etis. Suatu perusahaan seharusnya tidak mengambil keuntungan sebesar mungkin, tetapi juga mempunyai etika dalam bertindak menggunakan sumber daya manusia dan lingkungan guna turut mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke teman-teman, selanjutnya ada macam-macam tanggung jawab sosial. Jadi macam-macam tanggung jawab sosial itu menurut Zimmer sendiri ada beberapa. Yang pertama ini ada tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, tanggung jawab terhadap lingkungan ini maksudnya perusahaan tuh harus ramah lingkungan ya. Artinya harus memperhatikan, melestarikan, dan menjaga lingkungan. Misalnya nggak buang limbah yang mencemari lingkungan. Kalau bisa limbahnya diolah dulu kalau misalnya mau dibuang ke lingkungan. Yang kedua ini ada tanggung jawab terhadap karyawan. Nah, menurut Zimmer sendiri, tanggung jawab terhadap karyawan ini bisa dilakukan berbagai cara. Kayak menghormati dan mendengarkan pendapat karyawan, meminta masukan kepada karyawan, memberi kepercayaan kepada karyawan, memberi imbalan kepada karyawan yang bekerja dengan baik, terus selalu menekankan kepercayaan pada karyawan, tanggung jawab terhadap pelanggan. Nah, tanggung jawab terhadap pelanggan sendiri ini ada dua kategori. Yang pertama ini menyediakan barang dan jasa yang berkualitas, terus juga memberikan harga barang dan jasa yang adil dan wajar. Nah, yang ketiga ini ada tanggung jawab terhadap investor. Tanggung jawab terhadap investor adalah menyediakan pengembalian investasi yang menarik, seperti memaksimumkan laba. Yang keempat ini ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya. Misalnya, menyediakan lapangan pekerjaan dan menciptakan kesehatan, serta kontribusi terhadap masyarakat sekitarnya. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Esa. Akan saya lanjutkan. Yang selanjutnya, dinamika dalam tanggung jawab sosial. Menurut George Paul dan Jeff Hittner dari IBM, terdapat 3 dinamika yang harus dipahami oleh perusahaan dalam keterlibatannya dengan CSR. Yang pertama, ada information from visibility to transparency. Supaya terjalin hubungan yang lebih baik dengan konsumen maupun stakeholder, maka perusahaan harus mengadopsi teknologi maupun praktek bisnis yang memungkinkan para stakeholder untuk memperoleh informasi kapanpun dan dimanapun mereka berada. Misalnya, perusahaan-perusahaan infrastruktur memungkinkan pelanggan untuk berpindah sumber energi berdasarkan ketersediaan sumber yang paling ramah lingkungan secara real-time. Yang kedua, ada impact on business from costly growth. Perusahaan memandang CSR sebagai biaya izin untuk berbisnis di pasaran. Karena jika mereka gagal memenuhi regulasi lokal maupun global, maka reputasi merek ataupun perusahaan jadi taruhannya. Yang ketiga, ada relationship from containment to engagement. Salah satu cara untuk memenuhi ekspektasi stakeholder yaitu dengan menjalin hubungan secara kontinu atau secara berkelanjutan. Next slide. Manfaat etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Adapun manfaat perusahaan berperilaku etis dan memiliki tanggung jawab sosial. Salah satunya yaitu yang pertama, perusahaan yang etis dan memiliki tanggung jawab sosial mendapatkan rasa hormat dari stakeholder. Lalu, perusahaan yang memiliki etika bisnis yang baik dan memiliki tanggung jawab sosial akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan masyarakat sekitar. Yang terakhir, perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan akan membantu dalam pembangunan daerah sekitar perusahaan. Selanjutnya, saya serahkan kembali ke moderator. Nah, itu dia teman-teman
yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman paham dan juga ilmunya sampai. Oke, terima kasih teman-teman karena kalian sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.